Welcome back. Balik lagi dengan saya di dunia Kamis, kasus dan misteri. Di video kali ini saya akan bercerita tentang teror sosok seorang hantu yang dibunuh dengan keji. Dia adalah seorang mahasiswa dan dia berpacaran dengan seorang remaja di sekolahnya tersebut. Pacaran tersebut layaknya remaja-remaja sekarang yang sudah melewati batas dan kemudian dia hamil. Bagi kalian yang penakut, jangan pernah tonton video ini sendirian. Ajak teman kalian, karena kalau sendirian takutnya si teror tersebut akan berbalik kepada Anda sendiri. Sebelum ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Kejadian bermula ketika seorang pria bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok besar di Indonesia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Ia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Krishna karena dia mendapatkan bonus yang sangat besar dan lalu dia dipromosikan oleh bosnya. Berhubung bonus tersebut terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Krishna saat ini tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena ingin memanjakan istri yang memang hamil muda, ia pun membeli sebuah mobil. Jadi Krishna ini sangat mencintai istrinya yang sedang hamil muda, dan lalu dia akan memberi hadiah kepada istrinya agar dia senang dan bisa berjalan-jalan kemana karep agar tidak memakai mobil kantor. Dan sehari-harinya si Krishna ini selalu memakai mobil kantor kalau mau kemana-mana ya guys. Jadi dirinya berpikiran untuk membeli mobil karena dan juga mendapat bonus dari perusahaan. Dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan cash. Jadi singkat cerita, Krishna menemukan mobil yang pas di hati dan budget, yakni mobil Grand Livina berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang alias BU. Karena dirasa cocok dan pas, akhirnya Krishna bersepakat dengan bapak tersebut. Awal mobil tersebut datang ke rumah pasangan baru menikah ini. Mereka berdua sangat senang sekali. Mereka jadi bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri tanpa harus memakai mobil kantor. Karena senangnya mendapatkan mobil baru, istrinya pun memberi gelar kepada mobil yang dia punya ini dengan sebutan si Abu Monyet. Tidak tahu sebabnya apa dia diberi gelar si Abu Monyet, dan kayaknya yang hamil muda ini, si istri Krishna ini sedang mengidam-idamkan sebuah monyet atau makanan monyet. Saya tidak tahu guys. Namun beberapa hari di rumah, mobil si Abu Monyet ini mengeluarkan bau amis. Ya, tentu bau amis darah. Mereka selalu mencari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut, tapi tidak membuahkan hasil. Yang ditakutkan keluarga itu justru ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah, tapi semua itu tak membuahkan hasil sama sekali. Tidak ada satupun binatang mati di sela-sela mobil tersebut. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Krishna pun sering membawa si Abu Monyet ini ke tempat cuci mobil dan diminta untuk diberikan yang lebih banyak pewanginya. Namun tetap saja bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah si Krishna. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan. Yang paling jelas adalah tangisan bayi
meski suaranya samar-samar, meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Tak bisa dibayangkan kalau kejadian itu ada di posisi kalian yang sedang membawa mobil, bagaimana perasaan kalian ketika kalian di malam hari sendirian menyetir mobil dan kalian dengar sesuatu yang terasa aneh, apalagi dengar sesuatu yaitu suara bayi. Apa yang kalian akan lakukan? Hingga akhirnya Krishna berencana membawa mobil itu ke paranormal ataupun ke orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil itu. Mungkin Krishna ini mau membawa mobil itu ke Gus Samsudin, guys. Siapa tahu katanya Gus Samsudin bisa memperbaiki mobil itu. Karena menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur. Sampai pada kejadian suatu malam, Krishna harus pulang larut malam karena lembur di kantornya sekitar pukul 1 dini hari. Panjang jalan ia terus mencium bau amis. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna terasa tegang. Sambil menyetir, Krishna membaca doa terus menerus. Namun suara tangisan bayi itu muncul lagi, terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya. Dan akhirnya ia pun mulai curiga ada yang tak beres. Merasa ada yang tak beres, ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan. Ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion, ada sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang. Wow, mengerikan. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat hingga akhirnya Krishna harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Untung saja dia menginjak rem. Bagaimana kalau dia menginjak gas? Kalau menginjak gas pasti dia akan tikus ruh. Dia kaget saat melihat sosok tersebut. Sontak Krishna langsung keluar dari dalam mobil. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi sekali, hampir tak ada orang. Berkali-kali Krishna membaca doa dengan apa yang ia lihat. Dan ketika ia lihat lagi dari luar, di jok belakang mobil kosong alias tidak ada siapa-siapa. Meski jarak rumah sudah semakin dekat, tetap saja ia bingung harus melanjutkan dengan mengenakan mobil tersebut atau tidak. Jelas kalau ada kejadian seperti itu, bagi saya akan tinggalkan mobil itu dan lari terbirit-birit hingga minta tolong. Mengerikan sekali, guys. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum masuk, tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan tak ada siapa-siapa di belakang jok mobil. Dan memang kosong. Saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krishna. Bau amis pun bahkan semakin menyengat dari yang biasanya, guys. Sontak ia langsung membaca ayat kursi dengan keteriakan. Karena Krishna baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, ia menyetir sambil gemetar. Aduh, bagaimana ini? Dan hampir menangis. Keringat panas dingin pun dikeluarkan di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke dalam gerbang. Sesampainya di dalam rumah, keringat dingin terus muncul di tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur, tak bisa, karena terus dibayangi hantu gentayangan itu. Dia membayang-bayangkan pas kejadian tersebut di dalam mobil. Lalu keesokan harinya, Krishna langsung demam tinggi sehingga istrinya pun bingung. Ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan sembarangan. Krishna tak berani cerita kepada istrinya yang sedang hamil muda. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran, sehingga Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat dan karena capek sehabis lembur.
Beberapa hari kemudian setelah sembuh, Krishna masih trauma untuk menaiki si abu monyet itu. Karena bau amis masih terasa, ia memutuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi permasalahan itu. Krishna ditemani temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Tapi sosok hantu gentayangan itu tiba-tiba di belakang jok menunjukkan sosoknya yang menggendong bayi kepada Krishna. Karena kaget, Krishna akhirnya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dan akhirnya jeder. Kecelakaanlah dia masuk ke dalam jurang. Meski begitu, masih ditantayungan, keduanya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan, guys. Karena segera memerintah bantuan saudaranya untuk mengonfirmasi kondisinya itu. Tak begitu lama banyak warga melintas menolong Krishna dan temannya untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar, tempat itu memang sering terjadi kecelakaan tunggal dan Krishna adalah salah satu dari korban tersebut. Entah karena apa, tapi Krishna tidak cerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobilnya. Krishna pun dijemput oleh saudaranya dan selama di mobil saudaranya membahas kenapa ia bisa kecelakaan di sana. Dirinya juga tanya temannya apa dia melihat sosok penampakan di jok belakang. "Woi John, lu lihat gak tadi ada penampakan di jok belakang mobil?" Tanya Krishna kepada temannya. Temannya pun menjawab, "Enggak, gua gak melihatnya cuy. Malahan gua aneh, kenapa lu bisa membanting setir untuk kecelakaan?" Teman Krishna tidak melihatnya. Kenapa bisa Krishna tiba-tiba kaget dan membanting setir hingga terjadinya kecelakaan? Krishna pun jadi heran mengapa hanya dirinya saja yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah ia dan temannya diobati di rumah sakit terdekat, mereka pun langsung pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu, hingga akhirnya memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi. Dengan menggunakan mobilnya, ia akhirnya sampai di tempat Kiai Muhi. Beliau langsung mempersilahkan masuk dan tanpa basa-basi, Krishna pun langsung membeberkan dan menceritakan semua kejadian yang dia alami setelah membeli mobil tersebut. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobil, tetapi berhubungan mobilnya masih di dalam bengkel, jadi diundurkan. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada sesuatu yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang janggal yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi Kiai Muhi disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya, dan Krishna pun mengiyakannya. Sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air doa agar lebih tenang. Esok harinya sepulang Krishna dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu, dan Pak Yahya kaget. Karena Pak Yahya selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan hal ganjil ataupun keanehan. Apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku dan berbuat sesuatu hal yang janggal terhadap mobilnya sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Karena tak menangkap jawaban dari pernyataan Pak Yahya, Krishna pun buntu dan dia bertanya-tanya kenapa mobil yang dibelinya ada penunggunya. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya ia pun pamit dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau diruqyah, dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. 1 minggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari bengkel. Sungguh mengagetkan kabar dari bengkel yang katanya karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita yang sedang menggendong bayi, sedang duduk menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Mereka pada ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti ini. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruqyah mobil ini dipercepat saja.
karena ternyata makhluk ini mulai mengganggu atau menampakkan dirinya pada siapapun yang hendak mendekati mobil tersebut. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu mereka pun langsung datang ke bengkel, dan di sore hari setelah bengkel tutup, mereka sudah meminta izin pada pemiliknya bahwa akan melakukan ruqyah atau rawat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Sebut saja itu tukang ruqyah, guys. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruqyah mobil itu. Mereka pun memulai acara ruqyah si monyet ini. Di sana selain ada Krishna, Pak Yahya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawan bengkel yang ditakuti oleh hantu ini. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan oleh Pak Hadi ini. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikan air dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Sontak orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, Sahayu, aing mau. Saya Reni, katanya. Pak Hadi pun bertanya, kamu yang di dalam mobil? Dia menjawab iya sambil menangis. Dan ditanya lagi, kenapa kamu tinggal di mobil? Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya. Jawabannya begitu, guys. Kamu meninggal kenapa? Dan dia pun langsung menangis dan berteriak nama Doni. Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni. Krishna tidak mengenal siapa itu Doni, tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Entahlah. Krishna pun bertanya pada Pak Yahya, Bapak kenal dengan yang namanya Doni? Dengan muka pucat pasi. Ternyata Pak Yahya mempunyai anak yang namanya Doni yang masih sekolah SMA kelas 3, guys. Iya biang kerok nama gening anjing. Krishna pun kaget dibuatnya, guys. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat capek sekali karena arwah Reni tidak mau untuk keluar dari mobilnya. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin awal dari kasus ini akan terbongkar dari sini, guys. Mungkin Doni tahu seseorang yang bernama Reni yang bergentayangan di dalam mobil ini. Akhirnya mereka sudahi ruqyah mobil ini. Ia langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan yang bernama Doni. Kebetulan si Doni ini, si Bagong ini sedang ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya kepadanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung rewas, ejeng, ternyangka. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krishna pun begitu. Jadi mereka desak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebetulnya. Pak Yahya pun terus mendesak si Reni Saha mendesak terus kepada si Doni agar terus menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, guys. Ternyata guys, Reni ini adalah pacar si Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama, dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar berpacaran biasa. Di zaman sekarang banyaknya maraknya pacaran-pacaran yang sudah melewati batas. Karena pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya si Reni pun hamil.
Awalnya Doni bersedia untuk bertanggung jawab atas kehamilan si Reni, tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun menyanggupinya, walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya itu. Tapi keadaan itu membalik. Di malam hari Reni minta tolong kepada Doni. Dia merasa mulas. Dia seperti akan melahirkan, jadi minta tolong pacar ini menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dengan menggunakan mobil si Abu Monyet ini, dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Sebelumnya Reni ini hanya tinggal bersama sang ayah, sedangkan ibunya Reni sudah meninggal. Jadi karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga kalau dia hamil. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mulas di perutnya. Ibu-ibu pasti tahu rasanya bagaimana. Doni dan Reni pun panik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Edan, dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan napas. Reni pun tewas di tempat. Saat itu juga, sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayinya laki-laki, namun karena setan sudah menguasai pikiran si goblok ini, maka bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban si Bagong ini. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di sebuah tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika sang ayah mendengar cerita lengkap dari Doni, anaknya, sang ayah pun langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya dan meminta maaf. Doni mengaku salah dan hilaf. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya bahwa pergaulan anak zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Jadi buat para ibu-ibu dan orang tua yang mempunyai anak lelaki maupun perempuan, jaga baik-baik anak-anak kalian. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi di selanjutnya. A'udzubillahimindzalik. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana membuang jasad Doni. Dan lanjut keesokan harinya, setelah mereka laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian, dan langsung menuju jurang yang dimaksud oleh Doni. Ternyata guys, jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana Krishna waktu itu sempat kecelakaan. Mungkin di kecelakaan Krishna kemarin, Reni ingin menunjukkan bahwa dirinya dibuang di jurang tersebut kepada Krishna. Tetapi waktu itu dia tidak melihat sekeliling. Ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk. Saat itu juga beserta jasad bayinya yang dilahirkannya pasca pembunuhan tersebut. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Begitulah guys, jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Jadi bagi kalian para gadis-gadis yang sudah terlanjur terjerumus, berhentilah dari sekarang. Ini adalah salah satu contoh yang akan mengakibatkan hal fatal, apalagi pacar kalian iming-imingkan pertanggungjawaban yang tidak pasti. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Sedangkan nasib si Abu Monyet ini sampai saat ini masih dihuni oleh Reni dan anaknya. Dan sampai sekarang jika Krishna sedang menyetir malam-malam, masih suka terdengar suara tangisan bayi di mobil itu dan bau amis
masih suka tercium. Cerita ini hanya Krishna yang tahu. Dia tidak memberitahukan istrinya karena dia sangat penakut. Kejadian pembunuhan Reni terjadi seminggu sebelum mobil ini Krishna beli. Jadi mungkin wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan yang dirasakan oleh Krishna. Sungguh mengerikan kejadian yang naas sang ibu dan bayi. Ini akan menjadi salah satu contoh bagi pergaulan bebas di zaman sekarang. Ingat, jangan percaya siapapun, orang terdekat kita, orang sekeliling kita belum tentu itu baik kepada kita. Begitu saja cerita misteri kali ini. Bagaimana menurut kalian? Atau kalian ada yang lebih tahu tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar guys. Sebelum kita akhiri videonya, kalian yang belum dukung channel ini jangan lupa dukung dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini guys. Bagi yang mempunyai pengalaman-pengalaman misteri atau horor atau lain-lainnya, silahkan bagikan pengalaman kalian agar nanti akan diangkat oleh saya ke dalam video konten. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.